Kita bisa saja berbeda, tapi bukan berarti harus berjalan masing-masing, sendiri-sendiri. Ikuti terus pelajaran hari ini agar kita dapat mempelajari pelajaran tentang bersatu walaupun berbeda. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Yesus Kemudikanlah. Yesus kemudikanlah pada laut kehidupan, ombak tinggi melimpah, batu karang di depan. Engkau pedoman Tuhan, pimpinlah ke tepian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 13 Juli 2026. Pelajaran yang ketiga di Triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Berpusat pada Yesus. Bacalah 1 Korintus 1 ayat 10. Menurut Anda, apakah yang dimaksud Paulus dengan erat bersatu dan sehati sepikir? 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Pembentukan klik-klik di sini merupakan penyangkalan terhadap kesetiaan seseorang kepada Kristus. 1 Korintus 1 ayat 10. Allah memanggil kita ke dalam persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita. 1 Korintus 1 ayat 9. Tuhan kita adalah Kristus dan kita harus berpusat padanya. Jadi, jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan retorik, apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Merupakan suatu tidak yang tegas. Kristus tidak terbagi-bagi. Kristuslah yang disalibkan bagi kita. Kita dibaptis dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Paulus menyebutkan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Meskipun tubuh memiliki banyak anggota, masing-masing dengan fungsinya, namun ia tetaplah satu tubuh. Agar tubuh berfungsi dengan baik, setiap anggota harus melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuannya. Metafora ini menunjukkan bahwa Paulus mencari kesatuan bukan keseragaman. Ia mencari kesatuan dalam keragaman. Lebih dari itu, ia mencari kesatuan meskipun ada keragaman. Namun, semua pikiran dan pendapat harus tunduk kepada Kristus Tuhan kita. Fakta bahwa Kristus adalah Tuhan kita merupakan konsep yang sangat penting bagi Paulus sehingga ia menggunakannya berulang kali di awal surat 1 Korintus. Jadi, sebelum Paulus membahas masalah klik-klik dan para pemimpin manusia, ia pertama-tama menekankan bahwa semua kita memiliki Yesus sebagai Tuhan kita. Gereja tidak berpusat pada para pemimpin manusia. Orang Kristen berpusat pada Yesus. Penekanan pada ketuhanan Yesus di ayat-ayat awal 1 Korintus membantu kita memahami apa yang dimaksud Paulus dengan kata-kata erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Korintus 1 ayat 10. Istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai bersatu berasal dari kata kerja katartizo yang menyiratkan bahwa sesuatu harus dipulihkan ke kondisi yang semestinya. Ketika klik-klik terbentuk di sekitar para pemimpin manusia, hubungan di dalam gereja harus dipulihkan ke kondisi yang semestinya dan itu dapat terjadi melalui kesatuan dalam Kristus dan penyangkalan diri yang menyertainya. Selama beberapa dekade terakhir, beberapa bagian dari gereja Masehi Advent hari ke-7 telah menekankan kelompok-kelompok kecil pendalaman Alkitab.
Apa perbedaan antara klik dan kelompok kecil? Bagaimana kita bisa berhati-hati agar kelompok kecil tidak berubah menjadi klik? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Seperti ibu setiawan mendiamkan anaknya, Engkau dapat tenangkan ombak laut yang bergelora. Engkaulah Tuhan lautan, pimpinlah ketepian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau, karena Engkau adalah Allah kami yang mengasihi kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang mengingatkan kami untuk berpusat kepadamu. Kiranya Engkau dapat menuntun kami ya Tuhan, agar kami dapat terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau dapat menolong kami untuk dapat terus bersatu, untuk menjadi terang, membawa kabar-Mu ke seluruh dunia. Kiranya kecenderungan untuk berpisah dalam kelompok-kelompok yang menghancurkan persatuan dapat dijauhkan dari kami. Walaupun kami harus berada dalam kelompok-kelompok kecil untuk belajar bersama dan menginjil bersama. Kiranya persatuan yang berpusat kepadamu dapat menjadi bagian kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau akan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Senin 13 Juli 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.